Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadih burhanuhu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para orang-orang tua kita, baik itu yang jauh di Buga sana maupun yang tua-tua di sini masih diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadirin dan hadirat yang berbahagia pada pagi menjelang siang ini, yang mana Rasulullah SAW telah memberikan isyarat atau memberikan keutamaan bagi kita yang duduk di majelis seperti ini. Apa keutamaannya? Salah satu Rasulullah SAW menyebutkan, man habara majlis al-ilm faka'an nama yarqa al-farqah. Jadi duduknya kita di majelis seperti ini sudah kita seperti pahalanya orang sholat 1000 rakaat. Ada yang sehari 1000 rakaat, berapa? Hah? Ya lah. Yang lagi mungkin di sana. Ada? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kalau kita mendapatkan keberkahan duduk di majelis ini, majelis ilmu, majelis zikir, insyaallah isyarat tadi dari baginda Rasulullah SAW kita dapatkan pahala seperti sholat 1000 rakaat. Bukan hanya itu, kaziaratul marada al-marad. Jadi orang yang duduk di majelis seperti ini juga seperti pahalanya menjenguk 1000 orang yang sakit. Pernah ada yang masuk ke rumah sakit tengok 1, 2, 3 sampai 1000 orang? Hah? Sehari? Paham bahasa Indonesia ya? Masya Allah. Karena mohon maaf, yang ini sudah 12 tahun di Yaman. Jadi baru beberapa bulan di Indonesia dan di Lombok belum banyak makan percing kampung, jadi belum bisa lancar dalam mengisi pengajian dengan bahasa sastra. Dimaklumi insyaallah ya. Nah, jadi tadi diumpamakan oleh baginda Rasulullah SAW, pahala kita duduk juga di majelis ilmu seperti ini sudah kita dapatkan insyaallah ta'ala, mendapatkan seperti pahala ziarah 1000 orang yang sakit. Kalau masuk ke rumah sakit umum Raya aja misalkan, mungkin kamarnya atau orang-orang yang sakit sana tidak sampai 1000 orang. Jadi insyaallah duduknya kita di sini pahalanya kita dapatkan juga seperti pahala orang ziarah 1000 orang yang sakit. Kemudian juga insyaallah kita di dalam majelis ini bukan hanya itu kata baginda Rasulullah SAW, apalagi seperti orang apa bahasa kasarnya, bahasa Inggrisnya belanga, bahasa Inggris, bahasa kasar. Belanga itu kata baginda Rasulullah SAW, kita hadir duduk di majelis ilmu seperti ini pun sudah mendapatkan pahala belanga 1000 orang yang meninggal dunia. Ada yang pernah belanja 1000 kali dalam sehari? Insyaallah dengan duduk di majelis ini kita dapatkan pahala belanja 1000 orang yang meninggal dunia. Karena
Juga di dalam riwayat yang lain dalam hadisnya baginda Rasulullah SAW yang lain disebutkan orang yang melanggar atau melawat orang yang meninggal dunia, mengantarkan dari rumahnya menuju ke masjid dalam menyolatkan, kemudian menyolatkan sampai ke dalam pemakaman. Ini adalah seperti sedekah kajabalil Uhud. Jadi pahalanya seperti orang yang bersedekah gunung Uhud. Jadi gunung Uhud itu kalau dijadikan emas, pahala sedekahnya besar. Nah, jadi duduknya kita ini lebih daripada 1000 dengan sedekah berapa Uhud 1000 gunung. Kalau misalkan diterima langkah kita di dalam menghadiri majelis seperti ini. Oleh karena itu dikatakan seorang ulama kita menyebutkan keutamaan bagi umatnya baginda Rasulullah SAW yang tidak pernah memandang wajahnya baginda Rasulullah SAW diberikan pahala-pahala yang banyak besar. Oleh karena itu salah sahabatnya baginda Rasulullah SAW bertanya, umat-umat sebelum umatnya baginda Rasulullah SAW kalau sudah sujud puluhan tahun sujud saja, rukuk saja. Kalau kita rukuk saja sakit kek. Nah, jadi umat-umat sebelum umatnya baginda Rasulullah SAW, umat-umat terdahulu, para anbiya yang terdahulu sudah sujud bertahun-tahun. Oleh karena itu para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang bisa menyaingi atau menyetarakan antara ibadah umat sebelummu dan umat Islam ini? Maka dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, turun ayat. Itulah sebabnya turun ayat Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi tatkala Lailatul Qadar yang sudah lewat bulan Ramadan kemarin, kebanyakan ulama berpendapat Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Pada satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Kira 1000 bulan. Hah? Berapa tahun 1000 bulan? Satu bulan berapa hari? 30 hari. Ada sekolah matematikanya berapa? Merah. 1000 bulan itu berapa tahun? Kalau satu tahun cuma 12 bulan. Kalau 1000 bulan berapa tahun? Ada bisa jawab? Hah? Berarti 1000 dibagi 12 berapa jadi? Hah? Kalkulator? Bapak-bapak, jadi sekitar 80 tahun. Jadi dalam satu malam kita beribadah, kita sudah mendapatkan seperti ibadah 80 tahun. Ini umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita hadir di majelis-majelis seperti ini, banyak keutamaan Rasulullah SAW pada umat-umat yang terakhir. Dalam riwayat yang lain juga baginda Rasulullah SAW menyebutkan, Man ahya sunnati inda fasadi ummati. Jadi barang siapa menghidupkan satu sunnahnya baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan dan ia istiqomah dalam satu sunnah tersebut, maka satu sunnah ini sebagaimana kami ada syahid. Jadi pahalanya satu sunnah dilakukan dengan istiqomah, maka pahalanya seperti 100 mati syahid. Para sahabat yang hidup di zamannya baginda Rasulullah SAW, kalau mau mendapatkan pahala syahid, dia harus mati di medan peperangan. Nanti baru dapat pahala satu syahid. Nanti umatnya yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW diberikan keutamaan. Dan kalau masa sudah satu umat, sudah jarang orang mau mengenal sunnahnya baginda Rasulullah SAW, orang sudah lalai dengan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, maka apa? Maka diberikan satu sunnah, pahalanya seperti 100 mati syahid. Kalau 100 sunnah diberikan 100 lagi. Nah, ini insya Allah kita
meniru sedikit demi sedikit bagaimana cara hidupnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah majelis ini majelis Ratibul Hadad, namanya majelis apa? Majelis zikir wa ta'lim Ratibul Hadad. Ada nama lain? Alhamdulillah. Tahu Ratibul Hadad biasa dibaca kapan? Kalau di pondok kami dulu selesai. Di sini tidak dibaca Ratibul Hadad. Dibaca kapan? Sebelum majelis. Sudah tadi. Setiap sore kan? Setiap sore. Jadi tahu Ratibul Hadad? Apa itu Ratibul Hadad? Siapa nama pengarangnya yang menyusun Ratibul Hadad? Hah? Siapa yang tahu dapat hadiah? Siapa yang tahu nama pengarang Ratibul Hadad, menyusun Ratibul Hadad? Ada yang tahu dapat 20.000? Jadi Ratibul Hadad ini sudah hampir 300 tahun yang lalu dikarang, disusun. Semua bacaan-bacaan di Ratibul Hadad dari surat Al-Fatihah, ayatul kursi, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai akhir, sampai astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Itu semua adalah dari lisannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua riwayatnya adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi disusun zikir tersebut oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi kabilahnya bangsa Al-Haddad dari Yaman, dari Hadramaut. Itulah yang menyusun Ratibul Hadad. Siapa namanya? Siapa namanya? Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi beliau untuk mengenal, jangan sampai kita hanya membaca Ratibul Hadad, dimajeliskan tapi tidak tahu siapa pengarang Ratibul Hadad. Jadi beliau ini Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, makamnya masih ada sampai sekarang, masih terjaga. Beliau adalah salah seorang yang lahir di Kota Tarim dan menghafal Al-Quran sebelum masa balik. Jadi umur 6-7 tahun itu sudah hafal 30 juz. Kalau yang ada yang umur 10 tahun hafal berapa juz? 10 juz. Nah, jadi Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan riwayat beliau dari kecilnya, dari bayinya ini digendong oleh ibunya, disusui, karena pendidikannya orang-orang yang di sana cepat anak-anaknya menghafal Al-Quran, karena ibu-ibu yang menyusui ini melantunkan hanya Al-Quran. Jadi kalau ditanya yang paling kecil ini hafal surat Fatihah? Ada yang besar ini hafal surat Fatihah? Kira umur 11 ya. Hafal surat Fatihah? Kulhu. Hafal? Umur berapa hafal surat Fatihah? Umur berapa tidak hafal? Bingung. Coba itu surat Fatihah hafal? Hafal? Hafal. Ada atau hafal surat Fatihah? Berapa umur sekarang? 31 kali 1. Ayo kalau tahu umur berapa surat Fatihah dihafal? Sejak kapan hafal surat Fatihah?
Tidak ingat. Tidak ada yang ingat. Karena apa? Karena tidak pernah ngapal. Dengar, apa tahu juga. Jadi mereka seperti Imam Abdul Al-Haddad ini dengar Al-Quran cepat, baca sekali langsung hafal, baca sekali langsung hafal. Nah, beliau dalam riwayat sejak kecilnya, dari kecil itu beliau radhiyallahu anhu digendong oleh ibunya, disusui yang dibaca Al-Quran. Tidak ada buka TikTok atau apa namanya aplikasi baru, lagu-lagu tidak ada. Jadi beliau menghafal Al-Quran. Kemudian masih di umur 3-4 tahun, saudara ibunya senang dengan Imam Abdul Al-Haddad, masih bayi, masih umur 3-4 tahun, digendong sama Khal, dalam bahasa Arab namanya Khal. Siapa itu Khal? Adalah saudara laki daripada ibu, tapi sedikit Majidun ini akalnya bermasalah. Jadi diambilkan minyak za'faran, tahu minyak za'faran? Dan za'faran itu warna merah, dirapus, bukan minyak jelangan, mirip-mirip lah. Tahu minyak jelangan? Ibaratnya lah minyak jelangan, minyak za'faran. Dirapus semua badannya sampai kena mukanya dan matanya beliau di umur 3 masuk ke 4 tahun tadi. Sehingga Imam Abdul Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad ini buta, tidak melihat. Ibunya masih ngulek kangkung, sudah percing kangkung, masih masak di dapur. Selesai masak, tapi tidak ada kangkung di Yaman, ditampakkan aja. Setelah masak, dilihat anaknya, tidak lihat, buta. Yang mana harapan seorang ibu ini menjadi anaknya, yaitu Imam Abdul Al-Haddad ini menjadi ulama besar, bisa hafal Al-Quran, bisa memahami banyak ilmu-ilmu syariat. Tapi gimana mau bisa baca tulis? Buta. Akhirnya dia pergi ke salah satu imam juga, Imam Abdullah bin Abu Bakar As-Sakani, yang Abdullah Idrus. Di dalam makam tersebut beliau nangis sedih, yang mana beliau ini kepingin anaknya menjadi ulama besar, tapi sekarang sudah menjadi buta. Sehingga malam hari diberikan isyarat, diberikan jawaban, jangan takut, aku yang akan mendidik anakmu dari bangsa. Jadi Imam Abdullah Al-Haddad mendapatkan pandangan khusus dari Imam Abdullah Al-Idrus. Kalau di Lombok insya Allah banyak makam Batu Layar itu juga ada Idrus, dari keturunan bangsa ada Idrus. Jadi beliau Imam Abdullah Al-Haddad dididik dari dalam barzah, dikasih, sehingga dikasih kefahaman Futuhul Arifin di zaman tersebut, dan menghafal Al-Quran sebelum masa baligh. Kemudian membaca banyak kitab-kitab, sehingga sekarang Ratibul Haddad ini kalau kita lihat karangannya beliau dari ratibnya, dan banyak kitab-kitab seperti Nasihat, Nasaihat Diniyah, kitabnya dan kitab-kitab yang lain dibaca di pondok-pondok pesantren. Ratibul Haddad dari ujung bumi ini sampai dari masyriq sampai maghrib, semua ada yang membaca Ratibul Haddad. Kenapa? Nah, karena semangat seorang ibu dalam mendidik anaknya. Nah, kalau kita sekarang di zaman ini, begitu anaknya lahir, ya Allah jadikanlah anak yang soleh-solehat, tapi dididiknya dikasih HP, dikasih macam-macam. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Nah, jadi Imam Abdul Haddad dididik oleh seorang ibu, dan semangatnya seorang ibu ini, bahkan beliau yang buta tidak melihat kalau ada tamu, ambil ada kopi isinya hitam, masuk alat apa? Kelikit bahasa Inggrisnya. Kelikit masuk. Tamu tidak tahu ada kelikut di kopi tadi. Maka Imam Haddad bilangnya jangan diminum, itu ada kelikitnya. Jadi beliau diambil penglihatan zahirnya, penglihatan basirah, penglihatan basarnya,
penglihatan matanya akan tapi dibuka penglihatan hatinya. Mata hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemuliaan Imam Abdullah Al-Haddad dan banyak daripada hikayah-hikayah Imam Abdullah Al-Haddad di dalam kehidupannya. Jadi beliau yang buta juga kalau sudah mau menghidupkan malamnya dengan sholat tahajud, sebelum subuh sudah mau bangun sholat sunnah-sunnah, tidak mau ditimpakan apa bahasanya? Nimba air dari sumur itu untuk sholat malamnya. Tidak mau dibantu oleh santri, beliau tinggal sendiri. Padahal beliau buta, tidak lihat. Tapi kalau yang di lain seperti sholat asar, seperti sholat yang lain dibantu oleh para santri. Tapi untuk dia mulai untuk menghidupkan malamnya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau timba sendiri daripada air di dalam sholat malam. Nah, ini banyak daripada hikayah-hikayah Imam Abdullah Al-Haddad. Akan tetapi Ratibul Haddad, para penduduk kota Tarim, kota Hadramaut mengeluh. Di zaman tersebut mengeluh. Apa keluhannya? Kalau kita di sini dulu ada yang keluar anak-anak kecil antara maghrib dan isya gila. Ada yang tahu juga mungkin di sini pernah menemukan zaman dulu. Kalau ada anak-anak keluar setelah azan maghrib, bulan tidak balik pulang, tidak kembali pulang. Sebut si buru. Nah, itu namanya disebut nama buru. Itu juga di zaman di Hadramaut, kejadian itu di zaman Imam Abdullah. Mengeluh, masyarakat mengeluh. Ada apa ini? Makhluk-makhluk orang yang jelek yang masuk kepada kaum muslimin disebut nama buru. Akhirnya berinisiatiflah Imam Abdullah Al-Haddad untuk menyusun zikir-zikir yang mana zikir-zikir tersebut sampai sanadnya sampai ada riwayat yang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu zikir yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu kali saja, maka pahalanya sebagaimana pahala orang yang membebaskan 10 budak. Tahu budak? Hah? Apa budak? Kalau di Malaysia budak itu ya anak jadi budak-budak. Apa bahasanya budak? Bahasa Lomboknya budak. Mbok. Jadi budak ini kalau di zamannya para sahabat, orang-orang yang diambil dari Islam, dari peperangan. Ada bahasanya budak, cuma ini tidak ada yang paham kayak budak. Tapi pahamnya bahasa budak. Budak itu ya boleh kayak barang, bukan kayak pembantu dan tidak mulia. Jadi mau dijual boleh, mau di apapun terserah yang pemiliknya. Kalaupun sholat, budak, seorang perempuan yang budak ini tidak wajib dia pakai kerudung. Auratnya antara surah warukbah katanya. Jadi sama kayak laki. Ini kalau wanita yang tidak merdeka, yaitu budak. Kalau di zaman kita sudah tidak ada, sudah bebas semua, sudah merdeka semua. Oleh karena itu membebaskan budak ini sangat besar pahalanya. Pahalanya sangat besar. Tapi kita sekarang tak punya budak. Gimana mendapatkan pahala membebaskan budak? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini di dalam zikir pertama di dalam Ratibul Haddad. Ini pahalanya seperti 10 kali membebaskan budak 10 orang budak kita bebaskan pahalanya. Bahkan dalam riwayat yang lain di zaman ini seperti membebaskan budak min Bani Ismail. Jadi kelipatan daripada satu budak selain Bani Ismail ini lebih lagi 12 kali lipat. Jadi 12 dikali 10 120 budak yang dibaca cuma membaca la ilaha illallah wa la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Kemudian zikir yang kedua, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah. Baik itu tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Nah, tasbih. Dalam riwayat tasbih, barang siapa yang mengucapkan tasbih subhanallah, yaitu tadi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, maka dia akan dibangunkan pohon-pohon yang buahnya tidak ada tandingannya di dunia. Jadi satu kali membaca itu di surga sudah ditanamkan. Nah, kalau ada yang punya banyak sawah, kalau nanam 1, 2 ya itu sudah hasilnya tergantung berapa banyak jumlah pohon yang dia. Nah, kalau kita memperbanyak subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, maka tanaman-tanaman di surga nanti insyaallah kita dapatkan. Maka dikatakan di dalam susunan Ratibul Hadad dibaca 3 kali. Dan ada Ratibul Hadad kalau dibaca berapa menit selesai? 30 menitan. 30 menit. Kalau saya insyaallah 10 menit selesai. Nah, 10 menit ini cuma 2 lembar kalau di dalam buku yang cuma 2 lembar bolak-balik habis Ratibul Hadad. Kemudian ada seorang keturunan juga dari Imam Haddad memberikan penjelasan, baik itu daripada hadisnya baginda Rasulullah SAW dijadikan menjadi hampir 400 lembar keterangan riwayat Ratibul Hadad. Ada kitab itu? Punya. Jadi penjelasan riwayat-riwayat dari baginda Rasulullah SAW, keutamaan zikir-zikir yang ada di dalam Ratibul Hadad itu banyak sekali. Dan insya Allah yang hadir dan yang istiqomah di dalam majelis-majelis seperti ini diberikan kita keberkahan, baik pada diri kita, baik kepada keluarga kita, baik kepada orang-orang kita. Dan alhamdulillah murid-murid daripada Imam Haddad masih kita temukan sampai sekarang ini. Bahkan dari zaman ke zaman banyak mereka-mereka, dan ada istilah yang dinamakan musik atau orang yang memegang keutamaan daripada Imam Haddad. Jadi ada kopiahnya, songkoknya beliau, baju-baju beliau masih terjaga. Ini karena mereka para imam memiliki sanad keilmuan sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah hikayah juga yang dinamakan seseorang ini bisa dekat untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat dia tahalli baru tahalli. Jadi kebanyakan orang kalau di zaman ini mau cepat dekat, mau banyak zikir, mau dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tapi dia lupa yang sebelum tahalli itu adalah tahalli. Apa itu tahalli? Mengeluarkan apa-apa yang ada di dalam hati kita dari sifat-sifat diri, hasud. Kalau masih ada itu, mau sujud 100 tahun tidak diterima. Jadi ada dalam hadisnya Rasulullah SAW, yaitu hadis Ramadan, tidak akan diterima baik itu di dalam awalnya Ramadan maghfirah atau di kedua 10 Ramadan adalah rahmah. Kemudian rahmah yang pertama, kemudian yang kedua maghfirah, kemudian yang terakhir itu minan. Semua bisa diharamkan tidak sampai pada diri kita tatkala kita memutuskan silaturahmi atau sifat-sifat kepada saudara muslim, yaitu hasad, iri, dengki, apalagi semua itu kita mau ibadahnya berapa kali pun masih diragukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tahalli dulu baru tahalli, katanya para ulama. Kita hilangkan, keluarkan semua sifat-sifat tersebut sehingga baru nanti kita dengan tahalli. Kita hiasi diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tahalli, baik itu mereka para sholihin seperti Imam Haddad mendapatkan tahalli intinya dengan tahalli dulu. Tidak ada sifat-sifat dari sejak kecilnya, mungkin sudah memang tidak ada sifat-sifat iri, dengki, hasud dan yang lainnya, sehingga dia tahalli
mereka bisa mendapatkan yang mungkin dengan sifat sabar. Nah, hal itu banyak sifat-sifat sabar, sifat-sifat rahmat, sifat-sifat yang lain. Banyak yang mereka, kalau kita mau bahas pada hari ini satu sifat saja, yaitu sifat sabar. Yang sabar, apa itu sabar? Sabar. Jadi katanya ulama, sabar itu bisa dibagi 6. Yang pertama sabar sa'ah, sabar sa'ah, sabar 1 jam. Kapan sabar 1 jam? Kalau duduk di majelis, jangan lihat jam. Udah lihat jam berarti tidak sabar sudah. Hah? Alhamdulillah ada jam. 1-2 jam. Sendiri sanggup yang lain pulang. Nah, jadi katanya ulama sabar sa'ah. Sabar itu 1 jam. Kalau ada orang yang marah-marah kepada kita, sabar 1 jam. Sabar. Jangan langsung main hantam, tidak, sabar. Jangan salah 1 jam baru buat tinggal apa. Sabar sa'ah. Kemudian sabar yom. Apa itu? Sabar dalam 1 hari. Kapan itu? Katanya ulama, sabar kita kalau kita kedatangan tamu. Kalau tamu datang, apapun mintanya kasih sudah. 1 hari sudah. Kalau lebih 1 hari ya kurangi masjid. Biar dia paham, berarti ini tamunya ya tidak paham akhlak. Jadi katanya ulama, sabar 1 hari itu untuk tamu, untuk orang yang datang kepada kita. Sabar kita dalam 1 hari. Kemudian sabar usbu, yaitu kita sabar dalam 1 minggu. Kapan itu katanya? Salah satu contohnya sabar 1 minggu ini kalau ada anaknya mau dipinang, kalau ada anak perempuannya mau dipinang, atau ada bahasa Inggrisnya mau melari, bahasa Lomboknya juga mau melari, mirip sama bahasa Inggris. Jadi jangan langsung diterima. Sabar katanya ulama, sabar 1 minggu. Tanya siapa dia, dari mana dia, jangan tiba-tiba datang langsung diterima. Sabar kita 1 minggu untuk dia siapa yang datang, siapa keluarganya, bagaimana akhlaknya. Suruh kita langsung, jangan langsung diterima. Kemudian sabar syahad, 1 bulan kita disuruh sabar. Kapan itu? Diumpamakan salah satu umpama kalau di zaman dulu, kalau ada orang pergi haji atau pergi keluar dari daerahnya, kemudian ada kabar meninggal, jangan langsung ribut, nih mati ini meninggal. Jangan, katanya sabar 1 bulan cari kabar. Tapi kalau sekarang sudah ada HP, WhatsApp. Kalau zaman dulu 1 bulan baru surat nyampe. Jadi di dalam bab ini katanya ulama, kita sabar, jangan membuka omongan kecuali sudah yakin dalam 1 bulan bahwa dia meninggal dunia. Karena dulu orang dari tempat yang jauh untuk memberikan kabar ada yang meninggal pun nyampe 1 bulan. Hanya sabar yang keberapa itu? Dari saat yom, usbu, syahr yang keempat. Yang kelima, sabar sana. Bersabar kita dalam 1 tahun. Apa dicontohkan oleh para ulama? Dicontohkan kita baru dari meraih, kawin, pengantin. Jangan langsung ada masalah saya. Tidak boleh. Ini sabar dianjurkan kita sabar sama suami kepada istrinya, istri kepada suaminya dianjurkan kita bersabar selama 1 tahun. Tidak ada perubahan. Mungkin jalan keluarnya dia. Jadi jangan langsung disuruh sabar 1 tahun. Yang terakhir yang ke-6, sabar di hayat. Sepanjang umur kita harus sabar. Tidak ada putusnya. Mati baru selesai sabar. Apa itu kata ulama? Sabar kita kepada kedua orang tua kita. Jadi ada yang punya ibu, ada yang punya ayah. Apapun yang dilakukan sabar. Kenapa kita dianjurkan? Tidak sampai setahun dan sampai kita meninggal dunia kita dianjurkan untuk sabar. Imam Abdullah Haddad ini juga sabar kepada semua orang, bukan hanya kedua orang tua. Dia mendapatkan kedudukan yang tinggi karena sifat sabar. Oleh karena itu mendekatkan diri tadi
kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan sifat sabar. Sabar insyaallah. Ada hikayat tadi yang belum kita sampaikan. Ada yang namanya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bajal Haba. Pernah dengar? Jadi beliau ini mendapatkan menjadi wali Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala karena sifat sabar. Sabar sama siapa? Orang tuanya ada. Sabar sama istrinya, bapak-bapak yang di sana. Jadi dia dapat kedudukan yang tinggi karena apa? Sabar. Sabar sama orang tua enggak. Sabar dengan istrinya. Komentar istri. Apa ceritanya? Jadi Imam Abdurrahman Bajal Haba ini istrinya bagian perempuan itu mulutnya apalagi suaminya, apa yang dia minta harus cepat dipenuhi. Jadi istri daripada Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bajal Haba ini kalau ada yang dia minta langsung dipenuhi, sabar, langsung dikasih. Pernah suatu ketika satu hari karena beliau sudah nazar, sudah berjanji tidak akan marah kepada istri. Kira-kira ibu-ibu ini sering dimarah nggak sama istri, sama suami? Bilang dulu dimarah. Ini Syekh Abdurrahman Bajal Haba dari sejak setelah akan nikah sampai akhir hayatnya tidak pernah satu ucapan marah kepada istrinya. Semoga suami-suami dijadikan seperti Syekh Abdurrahman Bajal Haba. Amin. Jadi tidak mau marah, sehingga satu hari dari itu sudah mau marah, dia tahan, mundur. Akhirnya dia memutuskan supaya tidak marah, keluar dari rumahnya, naik ke gunung. Beda gunung yang di sini dengan yang ada di sana. Gunung di sini hijau-hijau, masya Allah. Kalau di sana dikerok jadi kopi, coklat semua, kering, tidak ada pepohonan. Masuk ke gua, ditemukan ada 2 orang di dalam gua. Ditanya, ya Fulan, sudah berapa hari di sini? Ada yang sudah 3, ada yang sudah 4 hari. Apa yang kau makan? Kami tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salah satu kekasihnya, salah satu hamba yang dia cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makanan itu datang. Pesaji itu langsung datang setelah sholat. Oh begitu ya. Sampailah waktunya makan. Orang yang pertama setelah sholat 2 rakaat tawasul dengan salah seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, datang kirim makanan di samping. Apa isinya? Tahu tempe. Yang kedua lagi, tidak ada tahu tempe zaman itu, cuma ini perumpamaan. Kemudian orang yang kedua juga sholat 2 rakaat, kemudian tawasul dengan salah satu orang yang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, datang juga kirim di atas gunung. Apa ikannya? Pelting kangkung. Mana yang tahu tempe apa pelting kangkung? Dibawa ke Syekh Abdurrahman Bajal Haba. Ayo giliranmu sekarang Syekh Abdurrahman Bajal Haba. Sholat 2 rakaat. Tapi dia tidak kenal tawasulnya ini dengan siapa namanya. Akhirnya dia bilang, ya Allah, aku memohon makanan, ya Allah, aku memohon makanan kepada orang yang 2 tadi. Aku tawasul juga kepada orang yang disebutkan 2 tadi. Datang makanan bebek, lebih mahal dari yang 2 tadi. Baru dia bawa piringnya ke yang 2 lagi makan, lagi bersuap. Lihat piringnya, tinjur. Apa? Bebek ikan. Ditanya, kenapa kok bisa dapat kambing? Apa ya? Siapa tepatnya tawasul? Tidak saya kasih tahu. Kecuali kau kasih tahu siapa nama orang yang kau tawasul tadi. Oh, iya sudah saya kasih tahu. Yang namanya orang tadi yang kami tawasul berdua adalah Syekh Abdurrahman Bajal Haba. Dia juga tinjur. Itu aku. Jadi dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia naik ke atas gunung sabar dengan istrinya yang ada di rumah. Nah, insyaallah bapak-bapak ya, sabar insyaallah dengan istri
Kalau kita bisa sabar, insya Allah kita bisa mendapatkan semua urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ibu-ibu sabar sama suami. Kalau mau dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sabar juga sama siapa? Sama suami. Kalau suaminya kawin lagi sabar. Jadi inilah salah satu sifat sabar adalah sifat yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam riwayat di dalam kitab hadis Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari dalam hadis yang panjang dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada hadis yang namanya Ashabul Ghar, hadis Sahihul Ghar di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari dalam hadis yang panjang menceritakan daripada umat sebelum umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada dalam perjalanan, di tengah-tengah perjalanan beliau menemui hujan yang lebat, turun hujan, bernaung di ghar, di gua. Di sini apa kami bernaung? Bukan seperti ini. Tapi ini di tengah-tengah perjalanan tidak ada tempat bernaung kecuali masuk ke dalam gua. Tahu gua? Apa gua? Ya, nggak ada bahasa kasarnya gua ya. Jadi gua ini bernaunglah 3 orang tadi, akan tetapi hujan semakin lebat dan turun batu yang besar menutupi pintu gua. Nah, setelah ditutupi, maka mereka kegelapan, tak bisa keluar. Tak bisa keluar sehingga apa yang bisa membuat doanya diijabah, doanya yang bisa membuat doanya makbul. Karena juga dikatakan doa kita kalau mau makbul, kita sudah harus memiliki amalan-amalan yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Sehingga doa kita bisa makbul. Kalau tak makbul berarti apa? Kita belum punya amalan yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Maka bermusyawarahlah orang ini di dalamnya kegelapan gua. Maka orang yang pertama mengatakan, ya Allah, aku berdoa dengan sebuah amalanku, tatkala amalan ini menjadi amalan yang kau ridhoi. Apa? Ya Allah, aku dulu punya kedua orang tua, yang mana kedua orang tuaku ini tidak tidur malam kecuali aku sudah sampai itu bima laban. Ini bima laban, jadi dia punya apa namanya, sapi sekarang coba, semoga sapi di sini sehat walafiat. Sapi sehat, tidak bisa sehat, insyaallah. Jadi sapi punya satu sapi. Ya Allah, aku ini dulu punya satu sapi, yang mana sapi ini setiap malam aku perah susu, karena susu sapi ini sehat. Paling bagus susu adalah susu sapi. Sehingga tidak tidur kedua orang tuaku kecuali dia sudah minum dari susu sapi yang kuperah. Maka suatu malam, dari malam-malam yang aku lewati, maka kedua orang tuaku sudah tertidur lelap. Jadi dia telah merah sapinya sampai ke rumah orang tuanya, ternyata orang tuanya sudah tertidur. Dia tidak mau memberikan anak istrinya sebelum kedua orang tua satu malam. Akhirnya dia duduk di depan pintu kamar orang tuanya, tunggu kapan dia bangun. Mungkin sebelum subuh bangun kedua orang tua, baru dikasih minum. Setelah sisanya ini baru dibawa kepada anak istrinya. Jadi malam itu, kalau malam ini perbuatanku ini engkau ridhoi ya Allah, maka bukakanlah itu doa ini. Maka dengan doanya tadi dan amalannya, dia minta kalau ini amalan yang diridhoi ya engkau ridhoi ya Allah, maka disediakanlah batu ini. Maka gemetar batu tersebut, menjik, kelihatan cahaya, belum bisa keluar karena baru terpecah. Nah, ini karena amalannya tadi kepada kedua orang tua.
insyaallah menjadi amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang kedua lagi mengangkat tangannya, ya Allah, aku juga punya sebuah amalan, yang mana amalanku ini adalah dulu ada seorang pembantu yang bekerja berbulan-bulan di rumahku, kemudian aku berikan dia uang, taruhlah 100.000. Tapi dia menolaknya. Aku ini membantumu per bulan-bulan, tapi yang kau berikan cuma 100.000. Tidak mau diterima. Maka pembantu tadi kabur dari rumahku. Maka aku berikan dengan 100.000 tadi 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Yang mana 1 ekor ini sudah bunting, sudah bekiannya. Lahir anaknya, kemudian beranak sampailah di belakang rumahku itu menjadi ratusan kambing. Dia sudah menghilang, pembantu tadi sudah menghilang bertahun-tahun, kembali lagi membutuhkan uang 100.000 yang tadi dia tolak. Ya, aku ini membutuhkan 100.000 itu. Oh, ini sekarang uang itu semua ambil, jangan main-main. Aku ini hanya butuh yang berapa tahun yang lalu aku membantu itu 100.000. Tidak, uang 100.000 itu adalah aku berikan 1 ekor kambing, dan ini semua kambing ini adalah milikmu sekarang. Diambil. Jadi katanya, ya Allah, kalau kau ridho dengan amalanku ini, maka geserkan batu ini. Maka bergeser lagi setengah. Mau keluar belum bisa. Orang yang terakhir, ya Allah, aku juga punya sebuah amalan, mudah-mudahan amalan ini kau ridhoi. Apa? Dulu aku naksir dengan anak pamanku perempuan, tapi setiap aku meminangnya dia menolak. Kemudian sampai dia butuh, datang kepadaku butuh pinjaman uang, tapi aku bilang kepada dia, aku tidak akan memberikanmu uang kecuali kau membuka bajumu dan kau berikan kepadaku. Maka karena dia butuh uang, perempuan ini, ya sudah dikasih. Begitu mau masuk, dia mendengar, aku mendengar sautan dari Allah Subhanahu wa taala dari langit bergemetar kan. La tu'ti illa bihaqqiha, jangan kau berikan kecuali dengan halal, yang halal. Maka jadi dia perbuatan zina tersebut. Dan jika amalan ini aku tidak lakukan amalan tadi ini, maka inilah amalan yang kau ridhoi ya Allah, maka kau bukakanlah batu tadi, maka jatuh batu tadi dan semuanya bisa selamat keluar dari dua tadi. Nah, ini diumpamakan oleh para imam dan hadis, yaitu dalam Sahih Al-Bukhari, diumpamakan 3 amalan orang tadi terintikan daripada sifat sabar. Yang pertama, sabar kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, sabar dalam ujian, diuji, membantunya keluar, dia sabar apa enggak. Jadi oleh karena itu 3 tingkatan sabar kata ulama. Yang mana sabar pertama adalah sabar seseorang anil ibadah, sabar seseorang dalam melakukan ibadah. Karena taat kepada kedua orang tua adalah ibadah yang besar. Nah, ini sabar yang paling ringan juga adalah sabar anil ibadah kata ulama. Sabar atas kita melakukan ibadah, sabar kita di majelis seperti ini adalah sabar kita akan ibadah. Kemudian sabar yang kedua, sabar anil imtihan, yaitu sabar kita atas ujian-ujian, musibah-musibah. Ada kecelakaan, ada apapun musibah, itu sabar yang tingkatan yang kedua. Seperti tadi diumpamakan, sabar dia ditinggal, musibahnya ditinggal sama pembantunya, tidak mau nerima uang, tapi dia sabar. Dengan amalan sabarnya tadi diterima amalan. Kemudian sabar yang terakhir, ini sabar yang paling tinggi derajatnya, itu sabar anil maksiyah, yaitu sabar kita saat dalam terhindar kita akan melakukan kemaksiatan. Jadi kalau bulan Ramadan puasa, tidak makan, tidak minum, itu
masih sabar anil ibadah, masih kita sabar dalam ibadah. Tapi untuk bermaksiat, ini lebih tinggi kata ulama. Jangan sampai kita memperbanyak maksiat, kita tidak sabar untuk tidak melakukan maksiat. Nah ini ganjarannya juga tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah kita ditanamkan dengan kita hadir majelis-majelis seperti ini. Insyaallah ditanamkan pada diri kita sifat sabar tadi, yaitu sabar anil ibadah, sabar anil ijtihad wal ikhtibar, wa sabar anil ma'asi. Insyaallah kita tutup majelis ini dengan sama-sama kita membaca juga daripada sedikit zikir, sehingga kita ditutup juga dengan keadaan husnul khatimah. Penutup juga harus berkata ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufiq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.